rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Apa kabarnya hari ini Sobat RTD? Saya yakin Sobat RTD dan orang-orang di sekitarnya akan semakin mudah bertambah rileks dan tenang. Makin mudah rasakan damai dalam diri. Makin mudah juga dihampiri oleh bahagia. Dan makin mudah juga sadar bahwa sekarang ini kita semua itu sebenarnya sudah sejahtera loh. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai apa sih yang Sobat RTD siapkan hari ini. Apa yang Sobat RTD siapkan di awal hari untuk hari ini? Pertanyaan saya ini fokusnya itu ke dalam dirinya ya. Jadi maksudnya begini. Persiapan kita itu biasanya oke, misalnya saya persiapan di awal hari, kebetulan saya bangunnya awal hari saya itu sekitar 1:30 malam, 1:30 dini hari. Kemudian saya mulai siap-siap olahraga itu 4:30. Jadi bagi saya persiapan untuk hari ini itu dimulai dari jam kira-kira ya 1:30 tadi. Jadi apa yang Sobat RTD lakukan di awal hari, yang Sobat RTD persiapkan untuk hari ini, terutama dari dalam diri. Kalau saya 1:30 itu yang saya persiapkan adalah ketenangannya dulu. Jadi ketika saya buka mata pertama kali, itu yang saya cek adalah ketenangan. Saya atur nafas, relaksasi energi, nikmati suasana, kemudian rileks, tenang, damai. Masuki ketenangan. Ketika saya masuk ke ketenangan, ini ada banyak hal yang bisa saya amati. Ada pikiran saya sendiri, ada perasaan saya, begitu. Ini sebuah cara bagi saya untuk mengamati ini supaya saya bisa lebih tahu ada apa aja sih di dalam pikiran gitu. Dan ini juga yang saya lakukan untuk bisa mengatur atau mengarahkan pikiran. Tapi ya namanya juga masih belajar lah ya. Karena itu yang saya pakai adalah metodenya mengamati. Saya amati aja, ada ini, ada itu, ada apa gitu. Nah itu saya lakukan mungkin sekitar 5-10 menit gitu ya. Dulu waktu awal-awal saya lakukan itu enggak 5-10 menit, bisa sampai 20-30 menit. Tapi karena lama-lama sudah mulai dapat kebiasaannya, mulai terbiasa, akhirnya bisa lebih cepat. Nah kira-kira dalam waktu 5-10 menit, ketika saya sudah scanning pikiran serta perasaan, saya sudah tahu apa aja kira-kira yang ada di sana, kemudian baru saya arahkan. Nah, bila kita masuk pada kondisi tenang, ini sebenarnya energi yang di dalam diri kita ini sudah stabil, sudah bisa membuat seluruh sistem yang ada di dalam diri kita ini
bekerja dengan baik. Tapi untuk menjadi optimal, maksimal, perlu juga dilatih secara khusus energinya. Nah, kebetulan karena malam hari itu saya berlaku sebagai seorang terapis, maka yang pertama saya siapkan bukan energinya dulu, tapi ketenangannya dulu. Karena saya tahu dalam kondisi tenang, energi akan jauh lebih baik, jauh lebih teratur, termanage dengan baik. Nah, inti dari pertanyaan saya tadi itu adalah persiapan yang saya lakukan ini, yang saya lakukan di dalam diri, itu adalah saya mempersiapkan sebenarnya dalam kondisi tenang itu, saya mempersiapkan diri untuk mengundang datangnya hal-hal yang positif, yang menyenangkan. Itu yang saya persiapkan. Jadi saya arahkan pikiran serta perasaan ke hal tersebut. Karena kemana pikiran serta perasaan saya menuju, maka ke situ juga energi akan bergerak. Dan kalau energi sudah bergerak ke situ, maka kemungkinan besar kejadian-kejadian seperti itulah yang akan mewujud pada keseharian saya. Ini yang saya usahakan untuk terjadi gitu. Ya wes, saya fokuskan ke situ. Halu sejenak, halusinasi. Ya nggak apa-apa. Kayak orang gila mikirin, membayangkan bahwa hari ini yang terjadi semua yang menyenangkan, yang menenangkan, membahagiakan, menyehatkan, penuh dengan hal-hal yang ajaib. Bayangkan saja ke situ, kayak orang halu lah ya. Saya bayangin aja begitu. Membayangkan orang-orang di sekitar saya juga sama, bukan halu juga. Sekitar saya jadi lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia, lebih sejahtera, ceria, berbagi ketawa, berbagi canda gitu. Saya bayangkan aja semua yang ada di sekitar saya bisa begitu. Nah, ke situ juga loh energi kita akan mewujud, energi kita akan bergerak, dan energi itu percayalah suatu saat akan mewujud menjadi kejadian-kejadian yang kita bayangkan. Cepat atau lambat tergantung bagaimana kita mempercayainya. Cepat atau lambat terjadinya itu tergantung bagaimana kita mengimaninya. Kalau kita yakin, percaya, punya iman bahwa hari ini luar biasa, yang terjadi ya kemungkinan besarnya luar biasa juga. Percayalah. Persentase kemungkinannya lebih besar. Dan yang paling penting itu satu, di awal hari perasaan kita ini sudah enak, nyaman, tenang, damai, bahagia. Jadi kalau persiapannya aja begitu, bisa dibayangkan kan bagaimana kita bisa menghadapi hari ini. Kalau nggak percaya dengan law of attraction, kalau nggak percaya bahwa kita bisa mewujudkan hal yang kita pikirkan serta kita rasakan, ya nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah persiapannya apa? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, ataukah sebaliknya yang dipersiapkan ini kondisi terburuk untuk terjadi? Wah, saya mempersiapkan diri untuk hari yang luar biasa sibuk. Seperti apa itu? Wah, banyak kehati-hatian, banyak meeting yang nggak jelas hasilnya, banyak ketemu orang-orang yang membahayakan, tidak sefrekuensi dan sebagainya.
Bayangin aja kalau kita persiapkan itu, pikiran serta perasaan kita mengarah ke situ, agak-agak baper loh. Kalau baper yang saya lakukan tadi, halusinasi tadi, itu jadi enak. Tapi yang ini halusinasi nggak enak. Belum apa-apa, bangun tidur itu udah nggak enak perasaan. Karena membayangkan hal-hal yang nggak enak juga untuk terjadi. Bayangin tuh. Nah, bagaimana Sobat RTD? Apa yang Sobat RTD lakukan dan persiapkan untuk hari ini? Atau apa yang dilakukan pertama kali saat bangun tidur, gitu aja deh. Buka mata pertama kali, apa yang dilakukan? Coba cek lagi. Cek lagi persiapan kita untuk hadapi hari ini. Oke, kalau hari ini sudah terlewat, Sobat RTD nonton video ini sudah lebih siang, nggak apa-apa. Sekedar cek-cek aja, check and recheck. Apa sih yang tadi pagi saya lakukan gitu. Dan kembali juga persiapkan. Oh, besok pagi saya ingin mengawali hari dengan lebih enak. Nah, ini akan membuat Sobat RTD punya modal yang luar biasa untuk menghadapi hari ini. Bisa jadi kita nggak bisa mengubah loh, nggak bisa mengubah apa yang terjadi. Karena kemampuan kita yang terbatas. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon peristiwa yang sedang kita alami saat ini. Peristiwanya mungkin terjadi di sana, tapi prosesnya adalah peristiwanya terjadi di sana. Misalnya apa yang kita lihat, saya sedang nyetir, apa yang saya lihat itu masuk ke indera mata saya, apa yang saya lihat. Ada pantulan cahaya yang membawa banyak informasi, diterima oleh mata, kemudian mata menangkap gambaran-gambaran dan mengirimkannya ke otak untuk diproses. Nah, bagaimana otak akan merespon? Bagaimana perasaan akan merespon kesimpulan yang diambil oleh otak? Itu ada di sini kan, bukan di sana. Kejadiannya di sana yang saya lihat, tapi bagaimana saya meresponnya ada di sini. Jadi itu terserah saya sebetulnya. Nah, ingat-ingat lagi bahwa kita bukanlah tubuh ini, kita bukanlah pikiran, bukanlah perasaan, kita adalah jiwa. Jadi kita bisa mengontrol bagaimana respon terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini. Dan buat saya pribadi, itu adalah investasi yang luar biasa untuk kedepannya, untuk hidup ke depan. Buat saya pribadi. Kenapa bisa begitu? Saya akan komen. Kalau ada yang menanyakan jawabannya, saya akan komentari. Trik-triknya akan saya buka di kolom komentar. Nggak usah di video berikutnya, di kolom komentar deh, kalau ada yang tanya. Oke, Sobat RTD, jangan lupa ya, lihat kolom deskripsi. Di sana saya berikan referensi ke artikel-artikel yang sesuai dengan tema kali ini. Jangan lupa juga, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada salah kata serta kalimat dari saya. Terima kasih, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.